Oke, baik. Selamat selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya akan kembali lagi bersama saya, Lukas J. Utayan, salah satu mahasiswa Prodi Teknik Elektronimet Stambuk 2020. Baik, di sini akan menjelaskan proyek analisa daya part 1 eh, dengan sistem dari pembangkit sampai ke distribusi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yang disajikan pada presentasi ini adalah ada opening, gambar single line diagram, flowchart, kemudian hasil analisa aliran daya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Halo, salam kenal, salam elektro. Perkenalkan nama saya Lukas Jaya Utayan dari program studi teknik elektro Universitas Negeri Medan. Saya sekarang duduk di semester 7, di mana di semester ini merupakan fase untuk mempersiapkan kesiapan tugas akhir di semester 8 ke depan. Oke, baik. Langsung saja untuk opening hari ini, saya akan menjelaskan apa itu analisa aliran daya. Studi analisa aliran daya listrik adalah pembelajaran dalam rangka mendapatkan informasi mengenai analisa load flow atau aliran daya pada kondisi saat operasi sistem. Operasi sistem. Tujuan dilakukannya studi ini lalu untuk mengetahui dan mendapatkan operasi sistem yang baik dan terevaluasi sesuai dengan kondisi pembangkitan dan pada pembebanannya. Oke, mungkin kita sudah masuk langsung ke penjelasan single line diagram yang saya gambar atau yang saya buat menggunakan etap versi 12,6. Sebelumnya saya akan menunjukkan gambar saya melalui etap dulu. Oke, ini merupakan single line diagram yang saya buat. Single line diagram ini mempunyai unsur-unsur yaitu ada power grid atau pembangkit. Di sini pembangkit mempunyai tegangan 150 kV atau 150 kilovolt dengan daya aktif yaitu 0,147 dan daya reaktif itu 0,0083 ampere. Kemudian mungkin itu saya masukkan untuk data karena saya tidak mempunyai data lengkap karena ini bukan data lapangan. Ini hanya sistem yang saya buat sendiri. Demikian juga dengan komponen yang lain seperti trafo, kabel ataupun ban. Saya hanya memasukkan data tegangan dan data daya. Oke. Kemudian sistem ini dapat disebut juga dengan sistem interkoneksi karena ada dua pembangkit atau dua power grid yang saling terhubung untuk menyalurkan energi listrik ke 7 beban tersebut. Kemudian untuk power grid satu atau sistem interkoneksi yang pertama itu ada bus, ada bus dari power grid yang dari pembangkit, kemudian ada CB, kemudian masuk ke trafo daya yang mengubah tegangan dari 150 kV menjadi 20 kV dan daya daya trafo ini adalah 50 ampere dengan tipikal impedansi X per R. Kemudian untuk vektor grup trafo ini itu DYN5 atau dapat kita dapat kita sebut lagi itu angle-nya atau sudut fase 180 derajat. Oke. Kemudian setelah trafo ada circuit breaker, kemudian ada bus sebesar 20 kV, kemudian masuk ke kabel dan ada switching. Switching ini berguna untuk agar uh,
bila ada short circuit yang terjadi pada area pembangkit, switching ini bersifat seperti bukan fuse, pemutus saluran seperti itu. Bila ada pemeliharaan ataupun perbaikan. Jadi bedanya switching dengan circuit breaker ini, circuit breaker itu langsung memutus secara otomatis, sementara switching atau kita lihat dapat kita sebut dengan pemutus saluran dapat itu dapat digunakan bila ada pemeliharaan atau perbaikan. Kemudian masuk ke bus, ada switching lagi. Ini untuk area beban pertama yang terdapat di sini. Eh bus 5, kita masuk ke bus 5, dapat kita lihat ada kabel 3, kabel 5, kabel 6 yang menuju ke bus 6, 8, 10. Adapun adapun tegangan yang dari 3 fasa diubah menjadi 1 fasa karena ini merupakan beban yang menggunakan fasa 1. Fungsi trafo di sini adalah untuk menurunkan atau mengubah level tegangan dari 20 kV ke 240 kV. Dapat kita lihat ratingnya. Untuk rating sudah jelas dari 20 kV ke 240 volt, atau dapat kita buat di sini 0,24 kV, karena itu sama. Untuk tipe grounding sama dari trafo-trafo yang di atas karena dia bersifat step down. Karena delta Y itu delta dia untuk tegangan yang besar, sedangkan untuk Y dia untuk menurunkan. Kemudian sama juga seperti trafo-trafo yang ada di sini, mempunyai tegangan dari 20 kV ke 0,24 volt. Oke, untuk power grid 2 sama seperti power grid 1, dia dari 150, dia mempunyai tegangan pembangkit yaitu 150 kV, kemudian ada bus, kemudian ada circuit breaker bila ada terjadi short circuit pada daerah pembangkit yang ada di sini. Circuit breaker langsung memutuskan aliran yang ada dalam listrik tersebut, dalam pembangkit tersebut. Kemudian ada trafo, ada circuit breaker lagi, kemudian bus 13 trafo untuk menurunkan level tegangan dari 150 kV ke 20 kV. Kemudian masuk ke pembebanan kedua, sama saja semua. Oke, setelah itu teman-teman, kita akan melihat data-data yang ada pada data atau report manager yang ada pada rangkaian tersebut. Sudah selesai di bagian pengenalan sistemnya, kemudian kita masuk ke data-data. Untuk nama file saya buat project analisa daya karena ini merupakan project yang ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat project sendiri yang saya ambil referensi dari jurnal. Tapi dia bukan data real sebuah sistem tenaga listrik yang dari pembangkit ke distribusi. Oke, untuk metode yang saya ambil yaitu mengadaptasi dari metode Newton-Raphson. Ini sebenarnya otomatis pemilihan metodenya, cuma saya jelaskan kembali. Untuk iterasi maksimum itu 99 karena dia merupakan analisa aliran daya yang menggunakan metode Newton-Raphson. Untuk frekuensi sistem 60 Hz, karena di etap 12,6 itu 50 Hz sangat jarang ya, karena menggunakan sistem di luar negeri. Kemudian, seperti itu aja. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi dari bus pembangkit ke bus trafo daya area pembangkit.
Oh, kemudian tidak lupa juga saya jelaskan untuk tipe-tipe kabel yang kita gunakan, us- tipe-tipe kabel yang kita gunakan dalam penyaluran energi listrik. Ada kabel satu yaitu terletak di daerah dari pembangkit satu ke dari bus 3 ke bus 4. Karena dia menggunakan tegangan 20 kV, maka kita akan menggunakan kabel tipe, sebentar, sistem saya lagi lemot ya. Oke, dengan panjang itu 100 kaki, kemudian untuk dia mana dia? Oh, di sini. Saya gunakan itu tipe satu dengan kabel tembaga. Karena untuk kabel tembaga dia lebih murah dibuat jika kita asumsikan ke price atau harga, dia lebih murah. Untuk size 12, panjangnya 100 dengan suhu maksimal kabelnya itu 75 derajat Celcius. Tahanannya 2 ohm, resistansi 0,054 ohm. Reaktansi 0,054 ohm. Kemudian kabel 2 juga sama, tapi dia menggunakan 5,0 M ini untuk serial numbernya, size-nya 6. Karena kabel 3 sampai kabel 12 itu dia di sistem distribusi yang pengamannya harus lebih kuat, maka kami menggunakan kabel aluminium. Mungkin sama saja. Oke, setelah itu kita akan melihat rugi-rugi yang terdapat dalam sistem sistem tersebut, yaitu dari trafo 2, busnya rugi-ruginya itu 0,147 megawatt dan untuk daya aktifnya 0,83. Lossesnya itu 0,1 kVAR. Kemudian ada pun critical alert atau apa gangguan yang terjadi pada sistem tersebut, yaitu yang terjadi pada trafo 5, dan pada bus 11, termasuk kategori overload dan under voltage. Oke, mungkin bisa kembali ke PPT kita awal. Saya sudah jelaskan mengenai sistem tadi. Hmm, oke, untuk kesimpulannya saya bacakan. Dari kesimpulan pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan itu,
Yang pertama, sistem tersebut menggunakan metode Raphson dalam analisa aliran daya. Kemudian sistem pasti dapat critical damage atau overvoltage. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam eh, sistem tersebut. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.